Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Maju, khususnya Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, para pimpinan organisasi masyarakat keagamaan, para tokoh-tokoh agama, wakil majelis-majelis agama, para pengurus FKUB tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat, meskipun acara ini dilakukan secara virtual. Saya mengapresiasi Kementerian Agama yang telah menginisiasi dilakukannya rapat koordinasi nasional FKUB yang bertajuk peningkatan peran FKUB dalam moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia, yang diselenggarakan di Jakarta dari tanggal 3 sampai 5 November 2020. Acara ini merupakan momentum yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Pancasila merupakan kesepakatan dan titik temu dari seluruh elemen bangsa dengan latar belakang agama yang berbeda-beda, budaya, bahasa yang majemuk, yang melalui Pancasila para pendiri bangsa ini telah mewariskan kehidupan sosial bangsa yang rukun, toleran, dan damai. Namun demikian, sebagai bangsa yang majmuk, Indonesia berpotensi menghadapi ancaman perpecahan apabila kesepakatan nasional itu tidak dijaga dan dikawal dengan baik dan konsisten. Salah satu yang sangat penting yang harus kita jaga adalah kerukunan antar umat beragama. Karena kerukunan antar umat beragama merupakan unsur utama dalam kerukunan nasional. Para hadirin yang berbahagia, dalam dinamika berbangsa dan bernegara, kadang-kadang ekspresi keberagaman itu di era demokrasi ini dapat memunculkan ketegangan atau konflik antar umat beragama atau bahkan internal umat beragama itu sendiri. Beberapa dekade yang lalu kita telah menyaksikan konflik atau ketegangan antar umat beragama yang umumnya dipicu oleh pendirian rumah ibadah, penyiaran agama, penodaan agama, perebutan aset ekonomi, kontestasi politik, dan lain sebagainya. Sedangkan ketegangan atau konflik internal umat beragama umumnya dipicu oleh pemahaman agama yang menyimpang, pemahaman agama yang puritan, yang dalam beberapa kasus telah melahirkan radikalisme atau ekstremisme keagamaan. Tugas penguatan kerukunan umat beragama di samping dilakukan oleh pemerintah, juga dilakukan oleh para tokoh agama. Para tokoh agama ini merupakan modal yang berharga bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Kekuatan strategis tokoh-tokoh agama ini kemudian
telah dituangkan dalam kelembagaan FKUB sebagaimana mandat peraturan bersama Menteri atau PBM antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah di dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Harapan besar kepada FKUB adalah memelihara dan merawat kerukunan beragama yang diwujudkan dalam tugasnya, yaitu melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur, dan melakukan sosialisasi peraturan perundangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Secara umum FKUB telah berhasil melaksanakan peran yang baik dalam membangun kerukunan umat beragama, terutama dalam penyelesaian sengketa rumah ibadah, penyiaran agama, dan persoalan lain yang mengarah pada gangguan kerukunan umat beragama. Bahkan dalam beberapa kasus, FKUB juga memiliki peran strategis untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. FKUB menjadi sebuah wadah resolusi konflik yang efektif dan dipercaya oleh masyarakat. Saya mendapatkan informasi bahwa sampai kini masih ada beberapa kabupaten yang belum membentuk FKUB. Di samping masih ada pula kabupaten yang sebenarnya sudah memiliki FKUB, tapi lembaga ini belum berhasil atau belum berfungsi sebagaimana mestinya. Hadirin yang saya banggakan, penguatan peran FKUB dalam menciptakan kerukunan umat beragama perlu selalu diupayakan, baik melalui bingkai teologis dengan mengedepankan teologi kerukunan, bingkai politik dengan menguatkan 3 konsensus kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang 45, dan NKRI, bingkai sosiologis atau sosiokultural dengan merevitalisasi kearifan lokal, maupun bingkai yuridis. Terkait dengan bingkai yuridis, sejak beberapa tahun ini terdapat aspirasi dari FKUB di daerah untuk memperkuat dan meningkatkan status hukum PBM tersebut lebih tinggi. Dan di samping itu juga terdapat aspirasi pembentukan FKUB di tingkat pusat atau nasional. Dan ini sudah juga disampaikan kepada saya dalam beberapa pertemuan sebelum COVID, sebelum FKUB ada pertemuan di Manado kalau tidak salah itu. Tentu saja hal ini juga perlu dikaji, akan dikaji, dipertimbangkan, dan dipersiapkan secara matang. Bingkai teologis yang mengedepankan sikap moderasi beragama juga perlu terus dikembangkan sebagai upaya untuk menanggulangi munculnya intoleransi beragama, ketegangan umat beragama, penghinaan terhadap agama dan tokoh agama, kekerasan atas nama agama, dan berbagai isu yang disebabkan oleh pemahaman keagamaan yang intoleran dan pemahaman yang radikal atau ekstrim yang mengarah pada aksi kekerasan, bahkan aksi terorisme. Moderasi beragama yang dalam Islam disebut wasatiyah adalah proses meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang.
yang akan menghasilkan cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi jalan tengah di antara dua hal atau dua ekstremitas. Dua hal ini adalah antara jasmani dan rohani, antara teks dan konteks, antara idealitas dan kenyataan, antara hak dan kewajiban, antara orientasi keagamaan dan orientasi kebangsaan, antara kepentingan individual dan kemaslahatan umat atau bangsa, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Pemahaman Islam wasatiyah juga dalam pemahaman yang tidak tekstual dan tidak pula liberal, tidak berkelebihan atau ifrat, tapi juga tidak gabah atau tafrid, dan tidak pula memperberat tasyaddud, tidak juga mempermudah tasahul. Pemahaman secara tekstual yang hanya memahami teks-teks Al-Quran dan hadis tanpa penafsiran juga dapat menghasilkan pemahaman yang statis, karena pemahaman seperti ini tanpa disertai dengan maksud-maksud utama yang terdapat dalam sebuah teks, bahkan pemahaman pada teks-teks tertentu secara literal, itu juga bisa menyesatkan seperti ayat-ayat yang terkait dengan jihad. Melalui pemahaman moderat tersebut, umat Islam bisa menerima NKRI sebagai konsensus nasional, Al-Mitsaqul Watani, yaitu negara kesepakatan atau negara konsensus Darul Mitsaq yang dibangun dan disepakati oleh founding fathers, di mana sebagian dari mereka juga adalah ulama dan tokoh agama. Hadirin yang berbahagia, secara empiris, moderasi beragama dapat diukur dari setidaknya ada 4 indikator. Pertama, toleransi. Adalah sikap dan perilaku seorang yang menerima, menghargai keberadaan orang lain, dan tidak mengganggu mereka, termasuk hak untuk berkeyakinan dan mengekspresikan keyakinan agama mereka, meskipun keyakinan mereka berbeda dengan keyakinan dirinya. Yang kedua, anti kekerasan. Moderasi beragama tidak membenarkan tindak kekerasan, termasuk penggunaan cara-cara kekerasan atas nama agama untuk melakukan perubahan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Yang ketiga, komitmen kebangsaan, terutama berbentuk pada penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, dan NKRI sebagai pilihan bentuk negara Indonesia yang sudah final. Dan yang keempatnya, pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multikultural dan multi agama. Moderasi beragama sungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional maupun global. Moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga, dan juga masyarakat. Peran strategis FKUB perlu didorong untuk dapat meningkatkan penyebarluasan moderasi beragama di kalangan umat, sehingga dapat mencegah konflik dan radikalisme beragama dalam kerangka kerukunan umat beragama, termasuk dengan senantiasa menggunakan narasi-narasi kerukunan dalam mengkomunikasikan masing-masing ajaran agamanya, bukan dengan narasi konflik. Saya mengharapkan para tokoh agama mampu menjadi jembatan strategis bagi umat untuk menggerakkan moderasi beragama ini, baik dalam keyakinan dan pemahaman keagamaan
maupun tindakan konkret dalam melakukan pencegahan, mediasi, dan penyelesaian konflik antar umat beragama. Tokoh agama juga diharapkan mampu menempatkan posisinya sebagai modal sosial yang amat penting bagi bangsa dan untuk mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia. Sebagai penutup, saya mengharapkan Rakornas FKUB ini dapat mengkonsolidasikan peran strategis FKUB dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia melalui pengarus utamaan moderasi beragama. Saya sampaikan selamat kepada seluruh peserta, baik yang hadir secara fisik maupun melalui virtual secara jarak jauh dari seluruh para peserta yang mengikuti acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai semua ikhtiar kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.